Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi nih, sebuah drone yang saya beli dari Shopee, dikirimkan oleh Mr. Hu dari Shenzhen, Guangdong, China. Paketnya yaitu S105 Wi-Fi Picture Transmission Remote Drone with Camera. Murah, ada kata murahnya segala lagi. Tapi apakah benar murah? Anda bisa lihat di sisi sebelah kiri sini. Saya tampilkan harga aslinya, dan kemudian juga saya tampilkan harga pembayaran yang saya lakukan. Dalam arti, karena di Shopee itu ada fasilitas seperti diskon maupun bonus-bonus seperti koin yang bisa kita kumpulkan, sehingga inilah harga yang saya bayarkan. Bayangkan, sebuah drone sudah termasuk remote, sudah ada kameranya, saya bayar hanya sebesar ini. Oke, kita langsung saja lakukan unboxingnya. Sepertinya ini drone keluaran baru. Biasanya kalau produk-produk di Cina itu kalau baru dikeluarkan mereka menjual dengan harga promosi ya. Lihat, ini drone-nya dikirimkan tanpa kemasan, hanya gabus. Ukurannya kecil. Ini mungkin panjangnya sekitar 18 cm. Ya, lucu. Dan inilah dia. Tada. Drone S105A, sebuah drone selfie lipat yang bentuknya mengingatkan saya pada drone Goul RC T37 atau variansnya seperti DHD D5 atau kalau tidak salah juga JJRC H37 ya. Ini dibuka lipatannya dengan membuka bagian belakang biasanya. Ya, persis dengan drone Goul RC T37 saya, seperti yang ini ya, identik ya, kira-kira ukurannya juga sama besarnya. Lalu kemudian untuk kaki-kakinya sepertinya bisa saling dipertukarkan ini. Dalam arti drone S105 ini bisa menggunakan komponen motor maupun lengan dari drone Goul RC T37 ini ya. Namun kelebihannya drone ini adalah dia sudah include sebuah remote control, meskipun drone ini juga tetap masih bisa dikendalikan menggunakan app. Oke, kita coba lihat drone-nya terlebih dulu. Di sisi sebelah atas terdapat saklar power, kemudian tertulis Smart High Speed Series di atasnya. Lalu terdapat kamera di bagian depan. Namun sayangnya resolusi kamera ini hanya sebesar 0,3 megapiksel. Kemudian kamera ini sama juga seperti yang Goul RC T37, bisa diatur kemiringannya dengan menggerakkan secara manual seperti ini. Oke, apapun hasil kameranya, tentunya kita tidak terlalu berharap terlalu banyak ya, karena namanya juga drone toys. Di bagian belakang maupun di bagian depan terdapat lampu indikator orientasi ya. Bahannya terbuat dari plastik ABS sepertinya. Lumayan. Kemudian kita lihat untuk bagian bawahnya sama persis, di mana di bagian bawah ini terdapat kompartemen baterai yang dibuka dengan cara menggeser ke belakang, kemudian diangkat ke atas tutupnya. Kita lihat apakah ukuran baterainya juga sama. Ya, ukurannya sebesar 3,7 volt 650 mAh.
Jadi ukuran fisiknya memang lebih kecil daripada Gool RC T37 yang sedikit lebih panjang baterainya. Namun untuk kapasitasnya lebih besar ini sedikit ya. Kalau Gool RC T37 500 mAh, sedangkan ini 650 mAh. Oke, nanti kita charge. Di bagian bawah ini juga tampak seperti ada tempat untuk memory card. Namun ini tidak ada card readernya. Saya coba masukkan kartu memori, tidak bisa. Pada drone ini tidak disediakan slot micro SD, sehingga penyimpanan foto maupun videonya dilakukan pada smartphone melalui sinyal WiFi yang dikirimkan oleh drone ini ke smartphone. Kemudian kita coba lihat apa yang kita dapatkan di dalam boxnya ya. Untuk perlengkapannya kita dapatkan sebuah kabel charger standar lossy, kemudian sebuah plastik yang isinya 4 buah baling-baling cadangan, dan sebuah obeng kecil. Tidak hanya kecil untuk ukuran matanya, tapi juga fisik obengnya, panjangnya lebih kecil dari biasanya. Oke, bagus. Dan juga beberapa lembar petunjuk pemakaian ya. Satu lembar user guide dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. Di sini ditampilkan QR code aplikasi yang terkait dengan drone ini yang bernama HD UFO. Kemudian lembar berikutnya merupakan instruction manual. Ingat, hanya boleh 14 tahun ke atas. Baik, nanti saya akan baca lebih lanjut. Jangan lupa biasakan membaca instruction manual jika Anda membeli peralatan elektronik baru ya. Oke. Kemudian kita coba lihat remote controlnya. Remote controlnya standar model dari remote Isin E58, dimana tempat handphone ada di bagian bawah sini ya. Kemudian di atasnya pasti antena palsu, sudah bisa diduga tidak ada kabel sama sekali. Lalu tombol-tombol yang tersedia cukup intuitif, tanpa membaca manual pun kita bisa mengenali berdasarkan gambar-gambar ikon yang tertera. Yaitu di sini ada gambar kamera, biasanya untuk foto pencet sekali, dan untuk video dipencet tahan hingga berbunyi bip, biasanya begitu ya. Kemudian ini sepertinya auto take off, auto landing. Kemudian ini untuk trimming, mungkin trimming kanan, trimming kiri, trimming bawah, trimming atas. Ini sepertinya emergency stop, saya tebak ya, nanti kita coba lagi. Dan sepertinya ini untuk headless mode serta one key return. Kemudian di bahu sebelah kanan tertulis 360. Ini pastinya untuk rolling, dan untuk di bahu sebelah kiri tampaknya ini untuk kecepatan ya. Oke, baterai yang dibutuhkan untuk remote-nya adalah jenis A2 sebanyak 3 buah. Nanti kita akan cari baterai dulu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan coba penerbangan perdana ya. Saya akan lakukan secara indoor saja terlebih dulu. Kita mulai dengan menyalakan remote-nya dulu, dan kemudian disusul menyalakan drone-nya. Kita tunggu sampai dia binding. Kok ini masih kelap-kelip? Sepertinya gagal pairing nih. Oke, saya coba lagi sekali lagi. Sekarang dalam keadaan drone-nya hidup terlebih dulu, dan kemudian baru disusul remote. Oke, sepertinya yang saya dapatkan ini agak rada sulit untuk membindingnya, tapi sekarang sudah terbinding dengan indikasi bahwa lampu indikator
sudah solid begini. Oke, kita bisa lihat untuk indikasi lampu belakang berwarna biru dan depannya berwarna merah. Ya. Lalu kemudian biasakan jika kita hendak menerbangkan drone itu pada awalnya kita lakukan kalibrasi giroskop dulu untuk drone ini dengan mengarahkan kedua tuas menyebar di arah bawah seperti ini. Oke, tadi lampu indikatornya berkelap-kelip sebentar dan kemudian solid kembali. Oke, siap. Kita coba dengan auto take off yang ini ya. Auto take off. Oke. Cenderung ke kiri. Saya trim ke kanan. 1, 2, 3. Oke. Sudah mulai. Jangan terlalu ke kanan malah. Ini ada angin dari arah belakang saya ya. Karena belakang saya pintu. Trim ke mana nih? Trim ke kiri. Ini seperti ini. Oh. Oke. Kalau untuk drone yang baru, ada baiknya kita mengetahui karakteristiknya terlebih dulu. Antara lain yang saya ingin ketahui adalah bagaimana atau apa yang terjadi bila komunikasi antara drone dengan remote-nya terputus ya. Saya akan lakukan dengan cara mematikan remote-nya. Apa yang terjadi jika remote terputus? Remote saya matikan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ternyata drone-nya tidak auto landing, dia terbang terus. Nanti saya nabrak ya, saya bawa ke tengah lagi. Dia tidak auto landing ya, dia terbang terus. Dan ini membahayakan untuk flyaway. Oke. Dia terbang terus, ini tidak, remote-nya tidak nyala. Oke. Ya. Dimatikan dengan mengarahkan ke bawah. Oke. Jadi berhati-hati jika Anda mempunyai drone ini, jangan sampai melebihi jarak dari jangkauan remote karena drone ini terbang terus. Jadi drone ini memiliki potensi untuk fly away atau kabur istilahnya. Oke, saya akan koneksikan kembali. Baik, drone sudah saya reset kembali, koneksi sudah saya jalankan kembali dan sudah melakukan kalibrasi giroskop. Kita take off dengan menggerakkan tuas sekarang ya. Tadi kita sudah coba auto take off. Kita coba menggunakan tuas ini, kita gerakan ke atas. Dia melakukan arm motor, kemudian kita naikkan lagi ke atas lagi. Ya, saya trimming dulu sedikit ke kanan. 1, oke. Drone ini merupakan drone selfie ya. Jadi jangan jauh-jauh dari remote. Terutama kita sudah ketahui bahwa dia punya potensi untuk mengalami flyaway. Oke. Untuk pengendaliannya, respon terhadap remote lumayan responsif. Tentunya dalam keadaan jarak dekat dan tidak ada angin ya, seperti di dalam ruangan kali ini. Oh ya, saya kali ini coba fungsi standar dulu ya, tanpa foto-foto dan sebagainya ya. Jadi saya tanpa menggunakan smartphone, ini di bawah remote. Oke. Kemudian saya mau coba, oke, ini speed 1 ya. Speed 1 seperti ini. Kemudian kita coba rolling ya dengan menekan tombol yang ada di bahu sebelah kanan ini ya. Diikuti dengan arah gerakan drone-nya ya. Naikkan sedikit. Kemudian kita coba rolling kiri. Kena deh tembok. Ya, rolling sih memang bagusnya dilakukan di luar ya.
Berikutnya kita coba rolling ke depan. Ambil posisi yang bagus dulu. Kemudian tekan tombol rolling, diikuti arah ke depan. Kok tetap ke kiri, ke kanan. Oke, rolling kanan bisa, rolling kiri bisa. Sekarang kita coba rolling ke belakang bagaimana ya. Rolling ke belakang. Jadi rollingnya hanya ke kiri dan ke kanan saja. Oke, rollingnya hanya ke kiri dan ke kanan saja ya. Ya. Sekarang ini kecepatan 1. Kita coba keliling rumah. Masuk ke kamar. Menuju dapur yuk. Oke, menuju dapur. Checking. Oke, kembali ke ruang tengah lah, yang lebih luas. Ya, sekarang ini dalam keadaan speed 1 ya. Ini untuk rotasi speed 1 ya. Kemudian kita coba speed 2. Rotasinya seperti ini. Speed 2. Dan coba sekarang speed 3. Ini rotasi speed 3. Makin cepat. Oke, saya kehilangan kendali. Kemudian untuk saya kembali ke speed 2. Kecepatan terbangnya seperti ini. Saya nggak maksimal untuk menggerakkan tuasnya karena ruang sempit ya. Nanti kalau kita uji coba di outdoor, baru kita gerakan secara maksimal deh untuk speednya. Ini speed 3. Saya kembali ke speed 1 aja. Oke, sudah flat flip. Ya, ini gerakan kecepatan 2. Coba kita lihat karakteristik terbangnya ya. Kalau dilihat ini ada mekanisme seperti ngeremnya ya. Dia akan melawan. Untuk altitude holdnya lumayan stabil ya. Dan ini drone sudah altitude hold ya. Ya, ciri khasnya baterai drone sudah lemah tuh begini. Kadang-kadang dia geliyengan istilahnya, tidak stabil begitu, agak susah dikendalikan. Oke, untuk video tes terbang outdoor serta pengujian hal-hal lainnya seperti foto dan video, saya akan lakukan di video yang terpisah saja karena video ini nantinya sudah kepanjangan. Jadi demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.